Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke ruang belajar bersama Jalin English Course. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi ketiga, yaitu verb atau kata kerja and their relationships with nouns and pronouns, dan hubungan verb dengan kata benda dan kata ganti yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti biasa, sebelum memulai, eh, kita senantiasa mengacu pada tujuan pembelajaran yang pada kesempatan kali ini kita punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah belajar, peserta dapat define what a verb is and classify verbs into different categories. Artinya, setelah belajar materi ini, para peserta dapat mendefinisikan dengan tepat apa itu kata kerja, serta dapat mengklasifikasikan kata kerja ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, explain the relationship between verbs, noun, and pronouns. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan hubungan antara kata kerja, kata benda, serta kata ganti. Dan inti dari tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang ketiga, construct grammatically correct sentences, menyusun kalimat-kalimat yang benar menurut tata bahasa Inggris. Lalu apakah verb itu atau kata kerja itu? Banyak definisi yang sangat beragam, namun saya memilih ini, yaitu verb is a word that expresses an action, occurrence, or states of being. It is the doing or being a part of a sentence. Artinya kata kerja itu adalah sebuah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian atau yang menjadi bagian dari kalimat itu. Dengan kata lain, kata kerja itu adalah perbuatan dalam sebuah kalimat atau hanya sekedar menjadi bagian dari kalimat. Contoh kata kerja yang menyatakan perbuatan dalam kalimat: run, berlari, jump, meloncat, dan seterusnya. Sementara contoh kata kerja yang menyatakan kejadian ada happen, become, grow, change. Happens maksudnya terjadi, become menjadi, grow tumbuh, dan seterusnya. Dan yang terakhir, states of being, yaitu kata kerja yang sebatas menjadi bagian dalam sebuah kalimat, entah bagiannya itu menjadi koneksi atau yang kita sebut dengan linking verb, atau memang hanya menyatakan perasaan seperti feel, itu merasa. Menjadi koneksi seperti to be itu am, is, are, dan semacamnya. Nah, inilah poin penting sebenarnya dalam kata kerja, dan ini menjadi dasar yang harus dikuatkan oleh peserta agar mulai saat ini dapat menyusun kalimat dan dapat memulai untuk berkomunikasi. Baiklah para peserta sekalian, sekarang kita akan mengacu pada pembahasan yang lebih kompleks, yaitu tentang hubungan antara kata kerja dengan kata benda atau kata ganti. Nouns or pronouns often act as the subject of the verb, or who or what perform the action, or the object of the verb, who or what receive the action. Artinya, kata benda atau kata ganti ketika digabungkan dengan kata kerja, biasanya kata benda itu menjadi subjek. Apa subjek itu? Pelaku dari kata kerja itu sendiri. Atau bisa menjadi objek. Apa objek itu? Sasaran tindakan dari kata kerja. Nah, itulah hubungannya antara
kata kerja dengan kata benda atau kata ganti. Nah, pada dasarnya kalau kita kreatif sebenarnya pada materi ini kita sudah bisa menyusun kalimat-kalimat sederhana dan bisa sambil dipraktekkan. Contohnya, students study English. Para siswa belajar bahasa Inggris. Students. Di situ adalah kata benda, study adalah kata kerja, English juga kata benda. Jadi, noun-nya dari kata benda, penjelasnya atau predikatnya dari kata kerja, yang jadi sasaran kata kerja atau yang kita sebut sebagai objek itu juga dari kata benda. Nah, karena ini dari kata benda, maka otomatis juga bisa diganti oleh kata ganti. Ini kalau diganti kata ganti, kira-kira kalimatnya menjadi they speak English. Nah, they ini dari mana? Ini kata ganti dari students. Karena mereka belajar bahasa Inggris, they speak English. Mereka berbicara bahasa Inggris. Silahkan sambil dicoba untuk menyusun kalimat-kalimat sederhana seperti ini. Pada contoh sebelumnya sudah dibahas tentang penggunaan kata bekerja yang menyatakan tindakan. Namun ada kata kerja yang itu memang berfungsi hanya sebatas states of being yang menjadi bagian dari kalimat. Nah, kata kerja ini biasanya disebut dengan to be atau linking verb. Banyak macamnya, tergantung jenisnya nanti yang akan kita gunakan. Namun pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh is. Jadi is ini kata kerja. He is John. Nah, ini yang jadi bagian dia adalah John. John is an English teacher. Dia adalah John dan John adalah guru bahasa Inggris. Nah, ini ada nanti pembagian-pembagiannya, kapan states of being itu menggunakan is dan seterusnya. Itu akan dibahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi yang penting pada kesempatan kali ini, kata benda yang sudah diberikan di pertemuan pertama itu dihafalkan, terus pronoun yang diajarkan kemarin itu kemudian dihafalkan juga. Nah, sekarang sekedar tahu saja kalau cara nyusun kalimat itu adalah intinya menggabungkan kata benda atau kata ganti dengan kata kerja. Nah, kata kerja dari sisi bentuk itu dibagi pada dua bagian, yaitu regular dan irregular. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Yang mana masing-masing dari kata kerja beraturan itu dan kata kerja tidak beraturan punya 4 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Saya contohkan satu saja. Work artinya bekerja, verb 2 aja work itu bekerja, verb 3-nya work juga bekerja, verb ing-nya menjadi walking. Artinya apa? Untuk kata kerja itu disebut beraturan adalah kata kerja yang perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya itu hanya cukup menambahkan id atau menambahkan d saja bagi kata kerja yang sudah berakhiran e. Sementara yang irregular adalah perubahan dari kata kerja pertama ke kedua dan ketiga itu tidak memiliki pola khusus. Sehingga sekali lagi perlu hafalan-hafalan. Nah, khusus kata kerja yang ada di sini tugasnya hari ini sekali lagi tugas hafalan lagi. Silahkan hafalkan yang irregular. Namun selain itu tugas yang kedua, berikan atau carilah arti dari masing-masing kata kerja yang ada pada verb forms ini, baik yang regular maupun yang irregular. Insya Allah besok atau pada materi berikutnya akan dibahas lebih tuntas. Nah, bagaimana menggunakan kata benda dan kata ganti itu bersama verb 1. Bagaimana menggunakannya dengan verb 2 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mulai saat ini teman-teman para peserta harus banyak mengkoleksi kata-kata atau kosakata sehingga nanti pas praktek ngomongnya bisa langsung lancar.
Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.